Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 produk podcast dengan 4 anggota, yaitu perkenalkan nama saya Margareta Putri Italiano dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Raditya Maida Rangga dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 22. Hai, perkenalkan nama saya Christian Mika Budianto, kelas 10 IPS 2, nomor absen 21. Saya Jonathan Abi Prasetyo dari kelas 10 IPS 2 absen 20. Judul dari podcast kami yaitu Penerapan Prokes di Era COVID-19. Yuk guys, daripada penasaran langsung simak podcast kami. Hai guys, udah lama nih nggak ngumpul bareng begini. Iya nih. Kalian libur semester pada kemana? Kalau aku di rumah aja sih, kan baru masa COVID jadi mengurangi ketemu banyak orang. Kalau aku sih di rumah aja, aku juga baru membatasi ketemu orang banyak. Aku sendiri sih di rumah sama ke rumah saudara sih. Kalau Abi, kamu kemana liburan semester kemarin? Kalau aku kemarin liburan ke Semarang, tepatnya di Pasar Kelitikan, karena aku bersama keluarga aku ingin mencari barang antik. Wah, boleh nggak nih sharing pengalaman liburan kemarin di Pasar Kelitikan? Kayaknya menarik nih karena kebetulan aku juga suka barang antik. Nah, iya nih, aku juga pengen tahu nih, karena kan ini masa pandemi ya, pasti ada yang berbeda dari sebelum pandemi. Boleh dong, aku ceritain ya. On Sunday last month, after the announcement of the semester break, my family and I left for Semarang at 10 a.m. and arrived in Semarang at 12 a.m. Arriving in Semarang, my family and I immediately looked for a place for lunch and ate together. After eating, we went straight to the inn to take a rest while waiting for the afternoon because my family and I wanted to go to the Kritikan market. In the afternoon, my family and I rushed out of the inn wearing masks because it was still the pandemic period. To go to the Kritikan market, it took about 5 minutes from the inn. Arriving at the Kritikan market, my family and I went around the market looking around. Even when traveling around, my family and I still applied good health protocols such as wearing masks, maintaining distance, and washing our hands first before entering the market area. Then I was interested on antique plate and a miniature of traditional house. After I bought antique plates and a miniature of traditional house, then my family and I continued to tour again. Before going around, I sprayed hand sanitizer into my hand first because I had been holding things. Then my family bought an egg and earthenware. The clock seemed like running so fast. It was 7 o'clock. After my family got us, we went straight to a place to eat for dinner together. After eating together, we went back to the inn because tomorrow morning we have to return home immediately. Arriving at the inn, my family and I immediately cleaned up, going to bed because we had run from outside to meet a lot of people. The morning came. It didn't feel like time had passed so quickly. My family and I had to go home immediately. When I got home, I lay down on the bed because my body felt tired. Even though I was tired, I really enjoyed my holiday happily. Menarik tuh ceritamu, apalagi pas kamu pergi kamu juga menerapkan protokol. Wah, menarik banget. Oh ya Abi, kamu sadar nggak kalau kamu juga sedang melihat-lihat budaya artefak? Hah? Budaya artefak? Apa itu kalau aku nggak tahu? Budaya artefak itu suatu objek yang mengandung nilai kepentingan budaya atau sejarah. Oh, oke. Sekarang aku paham apa itu budaya artefak. Jadi, semacam gegabah, kapak genggam, piring antik yang memiliki lukisan yang khas rumah adat. Oh iya, aku mau tanya sekalian nih.
Kalian tahu nggak sih gimana cara pembuatan gerabah sama apa saja yang diperlukan untuk membuat gerabah itu? Kalau cara pembuatannya aku sih kurang tahu, tapi kalau alat dan bahan yang diperlukan aku tahu. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan itu yang pasti dan harus tanah liat, pasir halus, penyaring, air secukupnya, kayu bakar, kulit kelapa kering. Nah, aku tahu nih cara membuat gerabah itu ada 7 langkah, yaitu proses pengolahan tanah liat, proses pembentukan tanah liat, proses penjemuran gerabah, proses pembakaran gerabah, dan yang terakhir Oh proses begitu, finishing. oke jadi lebih paham lagi tentang cara pembuatan gerabah. Jadi pengen buat gerabah, kayaknya seru nih. Boleh tuh, bisa dijual juga loh buat nambahi uang saku. Kalau mau jual lewat mana sih biar cepat laku? Bisa lewat orang ke orang, lewat sosial media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lewat online gerabah shop. Nggak? Pernah Beli aku berapa beli 6 ngomong-ngomong? gerabah. Satu harga gerabah itu sekitar 36.000 yang besar, yang kecil sekitar 21.500. Emang 6? Itu yang besar berapa, yang kecil berapa? Aku beli yang besar 6, yang kecil 1. Itu bukan 6, itu 7. Oh iya, lupa. Jadi keinget matematika. Kok bisa keinget matematika sih? Bisa lah. Itu kayak fungsi. Jadi gini, nilai X-nya itu kan 6. Jadi 6 dikali 36.000 ditambah 21.500, jadi hasilnya 237.500. Nah, itu semua Itu buat kalau membayar dihitung 6 semuanya gerabah jadi itu. 7, bukan 6 lagi dong. Kalau yang 21.000 itu nggak kamu hitung, jadinya Oh iya, 6. aku Tapi kira kalau tadi kamu hitung cuma jadinya ngitung 7 6. gitu. Oh iya Udah, guys, udah, kalian nggak tahu usah gak sih debat fungi lagi. itu apa? Soalnya kemarin kan pembelajaran biologi materinya tentang itu, tapi guruku gak masuk dan disuruh mempelajari sendiri, cuma aku belum paham. Oh oke, aku jadi paham. Jamur itu juga memiliki klasifikasi ya, kayak Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Aku mau nambah ini. Jadi fungi atau jamur itu bukan hanya memiliki klasifikasi, tetapi memiliki banyak manfaat seperti ciri, peranan, dan reproduksi. Kalian pernah kan ya Kenapa makan emangnya? jamur tiram? Tahu nggak sih kalian manfaat dari jamur tiram? Kalau manfaat Ya, sih aku makan kurang jamur tahu. tiram tapi nggak tahu manfaatnya. Nih, aku kasih tahu ya manfaat jamur tiram itu. Manfaat jamur tiram itu bagus loh bagi tubuh, yaitu bisa menjaga kesehatan jantung, mencegah penyakit diabetes, mengatasi saluran pernafasan, mencegah pertumbuhan kanker, dan bisa menjaga kesehatan tulang dan saraf. Berarti pada masa-masa COVID-19 ini bagus ya mengonsumsi jamur tiram, apalagi dengan manfaat yang begitu bagus buat tubuh, terutama yang bisa menjaga kesehatan jantung, mencegah penyakit diabetes, BTW dan aku mengatasi kemarin saluran habis pernapasan. pulang beli jamur, aku lihat orang jatuh dari motor Di mana itu? di dekat rumahku. Kok bisa sih? Jatuhnya gimana? Ceritain dong. Jadi ada 2 orang boncengan. Orang yang nyetir tuh ngegas mendadak, terus ya orang yang belakang kaget terus jatuh ke belakang. Kok bisa gitu ya? Kalian pernah lihat sosmed gitu? Ada orang yang berbagi makanan untuk orang-orang yang tidak mampu? Kemarin pas Pernah beli tuh jamur aku aku seneng juga banget lihat lihat tuh. yang kayak gitu. Nah, jarang ada ya ada orang Iya yang kayak gitu jarang, di tapi sekitar pasti kita. ada kok orang-orang di luar sana yang berbuat baik. Iya, berbuat baik di masa pandemi ini, kita bisa membuat orang lain bahagia ya, walaupun nggak bisa membantu lebih dari itu.
tapi udah baik untuk kita dan orang lain. Iya, setuju tuh. Kita bisa membantu orang-orang Ya, yang kurang semoga mampu dengan orang memberi di luar sedekah sana kepada juga mereka. bisa terbuka untuk memberi sedekah untuk orang yang kurang mampu. Oh iya, keadaan saat ini sepertinya mengkhawatirkan ya, karena masuknya virus Iya nih, COVID-19 bener varian banget. Omicron. Omikron ini kan sebelum masuk Indonesia sudah menyebar di negara-negara lain. Harusnya kan pemerintah harus lebih ketat menjaga pintu keluar masuk internasional agar Omikron tidak menyebar luas ke Indonesia. Iya nih, yang seperti ini kan pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dalam membuat Dan kebijakan-kebijakan. kebijakan yang dibuat pemerintah harus juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau bahas nilai-nilai Pancasila, kalian pada tahu nggak sih nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintah itu apa saja? Pancasila kan ada 5, jadi masing-masing sila itu mempunyai nilai. Jadi yang pertama itu memiliki nilai ketuhanan, sila yang kedua itu kemanusiaan, sila yang ketiga itu persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila yang kelima yaitu keadilan. Nah kan ini lagi di masa pandemi gini nih, nilai-nilai Pancasila begini bisa dijadiin landasan untuk keselamatan bersama juga, seperti nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan. Dari nilai ini kita bisa bersama-sama untuk bersatu mencegah penularan COVID-19. Oh iya juga ya, kan ini juga lagi ada varian COVID baru juga yang katanya lebih mudah menular. Nah, kita bersama mencegahnya dengan Oh menaati oke, prokes terima yang sudah kasih ditetapkan. guys atas penjelasannya. Aku sekarang lebih paham dan punya wawasan lagi. Oh iya, by the way, aku mau nanya nih. Kalian pasti pernah dengar kan tentang pengendalian sosial? Iya, pernah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak pertanyaan dan jawaban yang bisa menjelaskan pengendalian sosial. Pengendalian sosial sendiri merupakan suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Oh, jadi itu sedikit pengertian tentang pengendalian sosial. Yap, dan berikut ini adalah jenis-jenis pengendalian sosial. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua pendidikan, yang ketiga agama, yang keempat ostrasisme, yang kelima teguran, yang keenam cemoohan, yang ketujuh intimate. Lalu sifat-sifat pengendalian sosial antara lain yaitu preventif, represif, gabungan, dan buat penjelasan lebih lanjut bisa dicari di Google ya. Iya, makasih banget lo buat penjelasannya ini Margarita. Iya, sama-sama. Guys, aku punya puisi nih buat ngakhiri podcast kali ini. Puisi apa itu? Mau denger dong? Yang takjub adalah kegigihan, melepas penat hingga tersusun menjadi kalimat. Mari kita akhiri podcast kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wah, bagus banget puisimu. Sekian dulu podcast dari kami. Jika ada salah pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.